Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan terus semangat. Balik lagi di channel aku, happy banget bisa sharing lagi video di hari ini. Dan gimana juga kegiatan teman-teman di bulan baru ini, mudah-mudahan segala yang teman-teman lakukan, teman-teman akan rencanakan di bulan ini selalu dimudahkan dan dilancarkan, amin. Nah, ini aku lagi beraktivitas di dapur, teman-teman, di siang hari, luar biasa ya, sekarang itu panas terus-terusan. Sempat hujan sih 1-2 kali kemarin itu, dan setelah hujan Masya Allah adem banget cuacanya, udaranya tuh enak banget teman-teman, dan aku berasa pengen hujan lagi gitu. Karena sekarang baru jam 9 pagi aja teman-teman udah ngerasain ya, panasnya kan luar biasa ya. Ini aja aku kemana-mana sekarang lebih cocok pakai bahan kaos gitu ya bajunya, karena biar nyerap keringat teman-teman. Dan ini juga kebetulan aku habis pulang nganterin Kila terapi. Cuman ternyata masih ada sedikit kerjaan rumah yang belum aku beresin. Ya udah, sekarang aku beresin. Pertama aku mau nyuci piring. Ini ada cucian kotor sedikit, jadi yuk kita bersihin. Mumpung lagi semangat-semangatnya ini untuk beres-beres meskipun di cuaca panas seperti ini. Tapi karena ya outfit aku pakai kaos, jadi nggak berasa yang gimana-gimana teman-teman. Kemarin-kemarin aku jadi rajin banget beli kaos baru teman-teman, karena memang senyaman itu di udara panas yang seperti sekarang pakai baju bahan kaos ya. Alhamdulillah cuci piringnya selesai, tuh aku bersihin lagi sisa-sisa air, dikeringin semua ya biar nggak berkerak di sinknya atau di bak cuci piring. Dan habis ini aku mau beresin kitchen gadget aku, perlengkapan dapur aku yang elektronik ini karena berdebu. Dan ya udah harus dibersihin lah teman-teman. Dan ya sambil aku beresin ini kitchen gadget aku semua, memang aku tuh udah harus upgrade ya teman-teman untuk tempat penyimpanannya. Karena ini jujur ya, menurut aku udah kesempitan, terus nggak begitu leluasa nyimpan barang. Mau disimpan di kitchen set juga udah nggak muat ya teman-teman. Dan aku juga pengen banget naro microwave itu nggak lagi di kitchen set atas atau kabinet atas, karena microwave itu bebannya berat banget teman-teman. Ada kali dia 25 kilo karena berat banget. Makanya aku tuh ngeri banget kalau terlalu lama nyimpan microwave di kabinet atas dapur. Takutnya bikin gak awet gitu ya, atau misalnya someday ambruk gitu ya, ngeri banget. Soalnya aku ngelihat banyak dari contoh-contoh yang ada di Instagram teman-teman yang kitchen setnya tuh ambruk. Jadi aku harus segera merelokasi tempat untuk nyimpan microwave aku teman-teman. Dan paling nanti aku switch ya, microwave aku turunin, sedangkan oven listrik aku simpan di kabinet atas, karena kan bobotnya ringan ya. Kalau oven ringan banget, beda sama microwave. Teman-teman yang punya microwave sama mereknya kayak aku pasti tahu ya, bebannya tuh berat banget. Kalau ngangkat sendirian juga lumayan teman-teman, berat banget. Asli deh pokoknya. Oke teman-teman, kayaknya aku udah harus upgrade rak dapur ini deh. Rak besi ini awet banget sebenarnya, tapi aku sepertinya udah butuh rak baru yang penyimpanannya itu lebih banyak. Dan aku udah nyari-cari di e-commerce rak yang aku perluin, dan aku tertarik buat beli salah satu rak dari SH Hardware. Dan ya setelah aku bersihin semua kitchen gadget aku di dapur, lanjut aku mau langsung ke SH Hardware aja di sore harinya teman-teman. Pas banget nunggu Abi Kila pulang juga biar ada temennya. Dan ini aku udah sampai ya teman-teman di SH Hardware, daerah Living Plaza Bekasi. Kila di mobil aja bareng Abinya, jadi aku jalan ke store-nya itu sendirian biar bisa fokus gitu ya milih-milihnya teman-teman. Kalau bareng Kila tuh kadang fokusnya buyar karena aku lebih ngurusin Kila dibanding untuk mencari barang yang aku cari. Dan ini aku masih di area ini last stock ya, stok terakhirnya punya SH Hardware sama Informa. Iseng aja kesini dulu, barangkali nemuin barang lucu gitu ya. Tapi nggak ada, jadi ya udah aku balik lagi ke tujuan awal aku mau beli rak kesini teman-teman. Tapi iseng aja sih sambil lihat-lihat hiasan-hiasan gitu ya. Siapa tahu ada yang cocok, tapi ternyata nggak ada.
Sebenarnya dari kemarin itu aku agak maju mundur buat beli rak baru karena ternyata setelah aku cek harganya itu lumayan. Cuman akhirnya setelah aku nabung beberapa lama kemarin akhirnya budgetnya terkumpul juga. Oh ya, ngomong-ngomong soal nabung, masih banyak dari kalian yang suka DM aku tanya tentang gimana cara aku mengelola budgeting rumah tangga dan gimana juga cara aku menyisihkan uang untuk tabungan dan lain-lain. Oke, untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang udah masuk ke DM aku mau jawab di sini sekaligus ini ya, temenin aku pilih-pilih rak dapur yang baru ya teman-teman. Biar sambil pilih-pilih, biar sambil aku sharing. Sebetulnya buat aku pribadi nggak ada patokan khusus ya, harus berapa persen dari dana bulanan yang aku terima setiap bulannya. Karena seperti yang teman-teman tahu ya, kalau untuk pengeluaran bulanan itu tak selalu sama. Tapi yang pasti buat aku pribadi dari dulu sudah menentukan berapa nominal dana yang wajib aku sisihkan setiap bulannya. Baik itu untuk tabungan anak maupun tabungan lain. Misalnya tabungan Kila anakku, sejak Kila lahir dari bulan pertama aku tuh selalu menyisihkan dana sekitar 1 juta per bulannya teman-teman. Tabungan itu aku simpan untuk nanti dipakai kebutuhan Kila ketika pada waktunya dia sekolah misalnya, ataupun kebutuhan-kebutuhan urgent dia lainnya. Begitu juga dengan tabungan yang lainnya yang peruntukannya lebih general. Nominalnya pun aku sudah tentukan di awal, misalnya mulai dari 500.000 sampai 1 atau 2 juta per bulan, tergantung dari berapa sisa dana yang tersisa setelah dipakai untuk memenuhi kebutuhan bulanan rumah tangga. Jadi jelas ya teman-teman, untuk aku pribadi itu nggak ada persentase berapa per bulannya untuk aku nabung. Nah, setelah aku sharing tentang kisaran dana yang aku sisihkan untuk ditabung setiap bulannya, tentu kalian mau tahu juga ya di mana biasanya aku menyimpan tabunganku itu. Anyway, aku pastinya menggunakan layanan perbankan yang bukan hanya sebagai tempat menabung biasa aja ya, tapi tentunya yang bisa memberikan keuntungan juga. Namanya nabung di bank pastinya itu kan sama dengan investasi ya teman-teman. Jadi aku pribadi harus bener-bener jeli banget memilih produk perbankan mana yang paling cocok. Dan apalagi kan ini untuk jangka panjang ya. So di beberapa bulan kemarin setelah aku rajin cari informasi mengenai hal itu, aku tuh akhirnya memilih investasi di deposito dari platform Alo Deposito by Alo Bank. Kenapa sih aku pilih Alo Deposito sebagai tempat aku menginvestasikan tabungan aku? Karena di Alo Deposito ini, deposit awalnya terjangkau banget teman-teman. Cuman mulai dari 1 jutaan aja. Jadi cocok banget kan sama nominal yang aku sisihkan setiap bulannya untuk tabungan Kila maupun tabungan aku lainnya. Alo Deposito ini juga menurutku cocok banget buat para pelajar atau mahasiswa yang mau belajar berinvestasi sedari dini. Karena ya setoran awalnya yang terjangkau banget ya. Selain itu juga yang aku concern dari Alo Deposito ini adalah bunganya yang berjenjang bisa sampai 6,5% teman-teman. Misalnya aku nabung nih selama 6 bulan, bunganya itu bisa mencapai 6%. Lumayan banget ya. Menurut aku, Alo Deposito ini juga cocok banget buat kita yang setiap bulannya hanya bisa menyisihkan nominal tabungan yang nggak begitu banyak. Tapi ya masih bisa jadiin tabungan itu sebagai investasi yang cukup menguntungkan. Seperti misalnya tabungan Kila ya, yang aku simpan dalam jangka waktu yang panjang. Yang penggunaannya itu juga masih dalam jangka waktu yang lama. Jadi memang cocok banget diinvestasikan di layanan deposito dulu sampai tiba saatnya nanti, uangnya akan dipakai pada saatnya sesuai dengan kebutuhan Kila. Pokoknya disesuaikan dengan peruntukan tabungan apapun, gak hanya sebagai tabungan anak aja. Misalnya mau dipakai buat tabungan pembelian rumah ataupun kendaraan juga bisa. Malah bisa banget lah ya, karena jadi sambil nunggu uangnya terkumpul bisa diinvestasikan dulu sebagai deposito. By the way, di Alo Deposito itu juga bagi pengguna baru akan ada tambahan bunga teman-teman sebesar 1% lagi ya. Lumayan banget kan? So teman-teman, jadi itulah sharing aku untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya seputar how I manage my savings setiap bulannya. Dan mudah-mudahan apa yang aku sharing ini bisa menginspire teman-teman ya untuk bisa menginvestasikan tabungannya dengan baik. Dan teman-teman, sudah selesai tadi aku beli raknya dan ini udah di rumah keesokan harinya. Dan aku siap untuk merakit rak dapur baru aku yang udah aku beli di S Hardware. Aku pilih rak dengan tinggi yang cukup lumayan, 183 cm, warnanya putih. Ambalannya juga ini putih, cuman karena ambalan putih gini aku kurang cocok, makanya aku mau lapis dia pakai wallpaper lagi teman-teman, wallpaper motif kayu, karena biar nggak cepet kotor juga. Untuk rangkanya juga udah besi ya teman-teman, ini kuat, lumayan menampung berat 100 kilo aja, itu udah masih kuat banget lah pokoknya.
Oke, kita langsung aja untuk ngerakit. Aku tuh ngerakit lemari ini sambil ditemenin kakak aku via video call dan dia nanya ini kok ngerakitnya sendiri toh gitu. Aku bilang ya aku memang terbiasa ngerakit apapun di rumah itu sendirian, jarang dibantuin Abikila juga karena kan Abikila biasanya kerja gitu. Jadi kalau nungguin Abikila tuh sampai malam malas, jadi udah keburu pengen ngerakit sendiri, makanya ya udah kita rakit aja sendiri teman-teman. Dan setelah beres dirakit pasti penasaran seperti apa ya. Nah seperti ini dia teman-teman bentuknya. Dan aku juga udah beresin semua perlengkapan atau kitchen gadget aku ke dalam rak ini. Udah kelihatan lebih rapi dan tidak terlalu penuh kelihatan ya, karena memang raknya tinggi dan juga lebih lebar dari rak sebelumnya. Dan ambalannya juga udah cakep banget karena dilapis pakai wallpaper. Aku beli wallpapernya itu segulung 5 meter itu 50.000 sekian di Mr. DIY. Oke teman-teman, kayak gini nih sekarang rak dapur aku. Aku happy sih soalnya lebih tinggi dan lebih lebar, leluasa nyimpan barang yang banyak. Dan buat teman-teman yang mau samaan, yuk samaan aja. Dan ingat ya, bijaklah berinvestasi atau menabung sedari dini. Oke, see you on my next video teman-teman. Sekian dulu ya videonya, mudah-mudahan teman-teman suka dan mudah-mudahan videonya juga bermanfaat. Dan selalu ingat untuk jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.